Assalamualaikum. Hari ini kita malam mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Hari ini Teteh mau ngobrol-ngobrol sama Uni Selfie. Nah, sekarang Uni masih berkecimpung di dunia seni. Halo Uni, lagi apa Uni? Lagi baru selesai sama pasukan bodrek. Sibuk Uniku ini. Ya, Alhamdulillah hari ini kita malam mingguan bersama Uni Selfie. Salam kenal sama Uni. Uni itu kakak kelas Teteh di Universitas Negeri Jakarta, angkatan 99 ya, Wan? Ih, salah. Angkatan? 98. Oh iya, angkatan 98. Uni ini masih aktif sampai sekarang di kampus. Anak-anak UNJ Seni Tari pasti selalu kenal sama Uni karena Uni itu kakak kelas yang super aktif pokoknya. Ya Uni ya. Alhamdulillah. Uniku ini paling heboh pokoknya. Dulu ini tuh deket banget sama Uni karena sering diajak-ajak PY. Uni tuh banyak banget PY-nya. Acara-acara semuanya. Sampai sekarang ya Uni. Alhamdulillah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Uwan. Ya, boleh. Nah, pokoknya Uni tuh karena Uni tuh belajar nari itu dari umur berapa? Terus kenapa menyukai dunia tari sampai sekarang malah masih eksis? Belajarnya sih dari kecil ya, dari SD kelas 3. Dulu tuh di Sanggar, di Gelanggang. Kalau dulu di Gelanggang Jakarta Barat. Terus Bulungan ada ya? Bukan, Jakarta Barat. Kalau Bulungan Jakarta Selatan. Nah, Terus tarian apa yang pertama Uni pelajari, tarian apa? kalau ini dulu Sanggarnya Sanggar Sumatera. Sumatera itu pertama kali itu Melayu. Basicnya itu Melayu. Terus pas usia berapa ya? Kelas SD kelas 5, 4, dari 4 tuh udah mulai tuh. Dulu kan ada festival tari Serampang 12 ya. Nah, mulai tuh ikut tingkat Jabotabek sampai DKI deh pokoknya. Tapi ini kalau nari nggak pernah pasangan mudi-mudi, pasangannya muda-mudi malah. Maksudnya? Itu apa ya, ikut itu lomba Serampang 12. Iya, itu cuma pasangan. Nah itu tuh bareng Mbak Amel tuh, itu udah umur 32 tahun ya. Terus ada pemilihan Raja dan Ratu. Eksotis. Ya Allah, asik eksis ya. Nah iya, dan Eka masih sedih. Gitu deh ceritanya. Terus apa lagi tadi? Ya pokoknya emang dari kecil berarti belajar narinya emang senang ya Uni. Seneng nari dari kecil. Terus ya udah pas mau kuliah nyokap, ayo duitnya cuma 500.000 katanya. Dapat nggak kuliah negeri kata dia gitu. Terus aduh gue kuliah apaan ya gitu 500.000. Terus teman bilang udah dikaji aja. Terus kata nyokap nggak ada, uangnya cuma 500.000. Waduh gue nyari kemana 500.000 ya, nambahannya banyak banget. Terus ada Bu Uni bilang Selvi coba aja ya, ada IKIP dulu masih IKIP bukan UNJ. Terus coba deh lu daftar deh yang namanya IKIP tuh, jadi guru dong Pak. Ya nggak juga, coba aja gitu. Pas mau daftar diketawain tuh teman-teman, nah mau jadi apaan lo ya. Terus sampai ujian hari pertama tuh apa sih dulu namanya UMPTN ya dulu namanya UMPTN. Kartu ujian gue dibuang. Terus gue pulang nangis. Terus gue bilang sama nyokap, Bu kayaknya nggak berhasil deh nih, malah hari pertama udah dibuang. Terus nggak dicari, udah dicari tapi udah robek. Terus kita hari kedua boleh tuh ya, terus udah boleh ujian. Terus langsung deh ujian praktek kan. Pas ujian praktek oke begini caranya gitu kan. Terus waktu itu Serampang 12 nih nampilin. Nah kata nyokap, yakin nggak Pi
Insya Allah sih Bu. Ya udah sih, kalau malas Siapa belajar. yang atasnya dulu nih? Siapa yang atas? Ah, Yang atasnya dulu. kalau kalau zaman dulu sih masih Bu Eni ya. Bu Eni, terus Bu siapa lagi itu, Pak Bagus ya kan. Terus dulu mah masih sedikit kalau di IKIP Sekarang udah itu rame ya. di atas Uni aja 7, 97 7. Di atasnya lagi cuma satu. Hmm. Satu Jadi orang. satu orang. Jadi kalau dulu zaman gue tuh gue masih bisa kuliah sama angkatan 93. Hmm. Mereka sedikit Bareng-bareng. sedikit. Nah. Terus udah sedikit-sedikit mereka lulusnya lama. Jadi bareng angkatan gue tuh ya 98. Terus 98 zaman itu kan nyari penari susah ya. Iya, jarang ya. Nah, terus pas banget gue emang anak sanggar. Langsung deh ya senior-senior coba-coba kan ikut bantu ujian gitu kan. Udah deh gitu. Udah Terus banyak ya, yang bergabung nih, Un. seru banget ya. Ada Melisa, ada Debbie, halo Debbie. Ada Mbak Alfi. Ada Kak Gila. Ada Kak Iya, Gila. ada Mbak Ani. Wah, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah lebih hits Gandes dong pada aku. Ya, Sih. di Bogor itu mah di Jakarta beda lagi ya. Terus ini gimana kesan-kesannya? Apa sih ya bakal pas pentas itu dulu waktu Uni masih pentas, apa kesan-kesan yang paling banget Uni berkesan? Apa ya, kalau zaman dulu kan kalau anak-anak kecil tuh ya di taman mini kalau pentas kan suka ada orang-orang apa bule gitu tuh datang kan ya nonton. Terus kita lagi nunggu pengumuman masih pakai baju, difoto, dikasih duit tuh. Dulu deh. Dan narinya udah seneng banget ya. Iya, seneng banget. Padahal mah dulu ya narinya sampai 4 sampai 7 kali 7.500 ya kan. Pokoknya semangat deh. Terus dulu tuh di Sanggar Umi apa sih masih gabung sama Pak Sampan Ismanto kan, Sanggar di Gelanggang itu. Jadi di apa eksis. Nah, dulu tuh dari kecil aja SMP tuh nih udah mulai nari-nari yang ke Hotel Borobudur, tiap ada rutin. Hotel Borobudur, terus Satria Mandala, itu masih ada tuh. Terus Pengalaman. terus Uni tuh punya apa-apa pasti dari nari. Terus Iya. walaupun ibu papa bisa beliin, tapi tetap Uni apa-apa pasti dari nari. Kepuasannya beda ya. Ikut-ikut lomba dari kecil. Ya kan? Tapi ya kalau diinin orang kadang ya nangis, cengeng gitu kan ya. Pulang nangis gitu. Pernah lagi tuh nih nari ya lomba. Ceritanya gue nari sampai 3. Nah di lomba itu gak boleh tuh orangnya yang sama ya. Akhirnya gue dipakein tai lalat gede. Gue nari nggak mau nangis, terus gue bilang ibu tapi gede banget tai lalatnya. Terus ditanya ke gue udah nari aja gitu. Terus nggak mau nanti kelihatan jelek gitu. Terus ya udah ntar yang lain juga pada tai-latin, tapi tai lalat itu paling gede lah karena kamu narinya sampai 3 kali, jadi dibedain yang lama makin gede deh. Tapi pas udah di panggung namanya anak kecil ya untuk ceria lagi, lupa. Mama Uni penari? Bukan? Sih. Kalau dari papa kan petinju aja. Oh ini petinju. Penari. Kalau ibu enggak menari. Kalau ibu sih dia lebih ke perempuan ya. Dia guru singer, guru menjahit. Dulu tuh ada sekolah singer gitu. Nah, Uni tuh dapat ini tuh dari kakek Uni. Apa sih pemain biola di kampung, maksudnya di Padang gitu. Mungkin turunnya dari itu sih. Iya mungkin ya, ada turunannya juga. Tapi emang bakatnya juga kali. Uni terus pertama kali Uni ke luar negeri nari, membawakan tarian Indonesia ke luar negeri, Uni kemana?
pertama kali itu ya, gue tuh masih, jadi pas menang lomba Melayu itu, terus ada Sanggar Sunda di Sama tuh barengan sama di Jakarta Barat itu, terus jadi Uni nggak perlu masuk sanggar dia dari kecil karena Uni menang lomba DKI, terus Uni ditawarin, Sel, kita nari misi ke Jepang yuk gitu lah. Sedangkan basic gue aja Melayu jauh banget kan gitu ya. Terus ya coba lah gitu kan mulai. Nah terus dari situlah mulai, terus tahun berapa ya, masih SMP. Terus SMP pas sama Pak Sampan juga, zaman dulu nih sama Pak Sampan juga ya Kemana itu, Wan? ke Jepang dulu ya pertama kali. Terus kemana ya, ke pertama kali banget kalau di kampus ya itu yang ke Ceko itu. Oh ya, masih kecil udah bisa jalan-jalan kemana-mana lewat Mali. Ke India pernah sama Pelangi Nusantara di Taman Mini tuh pernah. Umur berapa Uni? Waktu Uni ke luar negeri umur berapa? Umur berapa SMP? SMP tuh umur berapa, 15-an ya? 15-an ya? Iya, umur 15 tahun aja udah bisa keluar luar negeri. Iya ya, dan ya, senang banget. Dan pengalaman di sana itu kita udah paling harinya sekali ya, jalan-jalannya ya Uni. Tapi kalau dulu tuh capek banget ya, benar-benar kita disuruh berkali-kali ya, berkali-kali. Dulu ini pernah berapa kali kita nari, 5 kali so ya kan, orangnya itu juga, ganti baju kita langsung nari lagi, ganti baju kita langsung nari lagi, terus kita juga harus bisa tarian semua daerah ya kan. Benar. Kalau dulu cuman ada festival ya kalau di luar negeri tuh, sama undangan-undangan KBRI kalau dulu kan. Nah kalau sekarang tuh Uni sering bawa anak-anak buat kompetisi, apalagi sekolah-sekolah model lab school, UI gitu, dia tuh nyari kompetisi bukan festival lagi, beda apa sih, beda ini loh, apa namanya, tantangannya tuh beda pastinya kan gitu. Iya. Setiap beda. Iya, bagus sih sebenarnya, tapi buat kemampuannya dia nggak benar-benar bisa karena waktunya kilat mungkin ya Uni. Iya benar, karena kan benar, kalau dulu kan kita dulu nih sempet itu kan DSD ya, awal SMP ya, SMP. Nah itu tuh latihannya berbulan-bulan ya, terus bertahun-tahun, itu cepet banget. Mau festival mau kompetisi 3 bulan udah bisa jalan. Iya, dari yang dia sama sekali belum punya basic nari ya. Iya benar, karena kalau di sekolah itu kita nawarin bukan sama anak ekskul tari, sama anak-anak di luar ekskul tari yang mampu bisa bayar gitu. Tapi kebanyakannya mereka itu ya dari nol, yang ekskul tari yang benar-benar mereka punya kemampuan malah kadang-kadang malah nggak ikut ya. Iya benar banget. Ya itu kan tuh ya bukannya skill yang utama ya, skill tuh bisa diasah, jadi hanya skill musik bisa diasah. Tapi kalau yang pasti sih uang ya, ada uang bisa jalan gitu. Tapi kan jadi kurang maksimal ya, yang apa yang kita bawa buat kita tampilin ke sana, tapi kurang maksimal. Tapi di sana itu kira-kira negara-negara lain juga sama nggak permasalahannya sama kita? Jadi mereka itu anak-anak sekolahan juga atau mereka benar-benar yang udah dididik ada narinya? Oh, kalau si festival sih rata-rata kan emang niat mereka untuk maksudnya kayaknya sih emang rata-rata tuh dari sanggar ya kan, memang lumayan bagus gitu. Tapi beda sama kompetisi, karena kompetisi di sini juga ada kategori usia, jadi itu ya standarnya usianya dia anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya si profesional ya pasti mereka rata-rata di sekolah seni gitu. Kalau di sana tuh ya sekarang kan ya di UI, Trisakti, Prasmul yang Uni ajar tuh mereka juga setahun persiapannya. Iya pasti. Kan harusnya sih kalau mereka memang ada, kan event-event itu pasti setiap tahun pasti ada ya, Wan?
Ada, setiap tahun tuh pasti ada. Harusnya tuh ada ekskul khusus gitu yang benar-benar anak itu ditata banget selama untuk tahun berikutnya mereka berangkat, itu ada sistem seperti itu. Sebenarnya sih harusnya ada, cuma tuh kalau di sekolah kadang yang ekskul banyak kan, misalnya kayak di lab school tuh. Kalau di lab school itu yang ekskul banyak, ternyata tapi yang daftar itu cuma separuh anak ekskul gitu, sedangkan kita lebih baik dia yang kita ambil kan gitu. Di luar ekskul itu mereka ditawarkan juga, jadi bisa jadi pemusik atau dia menari tapi nggak banyak, jadi kitanya tuh yang pelatih bisa apa sih namanya, bisa rolling gitu. Jadi kalau yang emang yang standar kemampuannya nggak nyampe, kita paksain bisa, pada akhirnya dia hanya tampil di berbagai di semua tarian hanya brand, nah dia 2 gitu, nanti dia cuman kayak apa sih istilahnya tuh pose aja atau istilahnya pokoknya ngakatin deh bulannya. Ya pokoknya pinter-pinter pelatihnya ya. Iya benar. Tapi sekarang sih perkembangan sekarang, kalau menurut gue anak-anak sekarang tuh pinter banget ya. Kayak sekarang tuh ini sering banget dapat pesanan kostum, misalnya anak-anak yang emang ujian tari itu gitu. Nah, Uni tanya belajar siapa? Lihat di YouTube. Semua sekarang udah serba praktis ya, Bang. Ya udah siapa gitu. Nah, gampang banget belajar, nggak kayak kita dulu sampai tarian apa dia ngasih tahu tarian ini, gue nggak pernah dengar, cuma gue lihat. Terus gue bilang, buset, lu hebat juga ya anak-anak ini sekarang ya, apa harus belajar. Semuanya ada, tapi kan karena mereka batasnya cuma melihat doang, kadang kan detil-detilnya itu mereka nggak dapet. Ya, dan dia nggak punya rasa, dia hanya bisa larinya. Jadi dia cuma bisa aja. Setelah itu udah hilang, nggak ada rasanya. Dulu aku ini nari yang serampang 12 aja 1 semester ya, Uni 6 bulan. Benar-benar. Gak usah. Sekarang anak itu mau ujian SBK, misalkan lihat di YouTube aja, cuma 2 kali, 3 kali, udah bisa mereka. Benar, sekarang kan sudah praktis, tapi terkadang menyepelekan ya, maksudnya ya gampang gitu, semua gampang, semua ada gitu, di YouTube ada kayak gitu kan. Ya bedanya orang zaman dulu sama sekarang ya itu aja sih. Iya, ada sisi kelebihan dan kekurangannya, positif negatifnya ya. Positifnya mereka bisa lihat mereka bisa nyari apa yang mereka bisa cari, mereka bisa dapetin di YouTube. Tapi buat rasa, buat pendalaman karakter tarinya, mereka nggak ada. Dan kadang-kadang di YouTube itu nggak ada sinopsis tariannya, jadi gerakannya aja. Malah kadang kepotong-potong gerakannya. Tapi mungkin kalau di daerah kayak Sanggar gitu, anaknya mungkin bisa diarahin ya, beda sama di Jakarta yang Uni alami gitu ya. Yang Uni lihat tuh kalau di Jakarta, ya contohnya Sanggar Uni deh gitu ya. Terus anak-anak belajar tuh 1001. Oh iya, ini punya sanggar. Apa namanya sanggarnya, Un? Jadi sanggarnya apa ya? Sanggarnya Gantari Gita Katulistiwa namanya. Jadi Uni Katulistiwa itu daerah mana, Uni? Jakarta mana? Rawamangun di KNPI. Yang di Rawamangun, anak-anaknya latihannya di sini ya. Itu setiap hari Minggu, Un. Iya, setiap hari Minggu. Jadi tadinya kan di Veldrum, karena Veldrum ada pembangunan, jadi kita pindah ke KNPI, gedung sebelahnya sih. Nah, kalau cerita Sanggar sih, ini berempat ya. Dulu ada Kak Gilang sama Leo. Leo tau nggak, dia artis itu, Afi zaman Afi Indosiar tuh. Oh iya kan tahu ada. Emang dia nari juga? Nari juga? Ya, dia penyanyi, dia kan Afi Indosiar yang itu Akademi Fantasi Indosiar tuh. Nah, ceritanya dia sama istrinya ketemu Uni sama Bang Doni di school, karena dia itu di UNESCO, staf Pak Arif Rahman. Nah,
Pak Arif maunya dia jadi leadernya saat berangkat sama anak lab school. Terus dia bilang, Uni nggak pengen punya sanggar. Terus dia bilang, sanggar kayak gimana nih? Karena kan sekarang sanggar tuh nggak gampang gitu kan. Terus yang sekarang yang ada aja istilahnya harus apa sih namanya tuh bisa dibilang tuh menjadikan seorang penari itu jarang ya, maksudnya jadi hanya sanggar hobi gitu ya, hobi karena kan selain itu anak-anaknya juga ya kayak nanti sekolahnya, kuliahnya itu kan istilahnya bukan di bidang tari gitu kan, terus Yun apa dia karena dia seneng kan, akhirnya kita gabung sama berempat tuh. Terus awalnya sih ikut kompetisi. Nah, ikut kompetisi sama anak-anak lab school yang waktu itu nih ngajar di lab school SMA 112, terus tugasku sama Al-Azhar. Nah, di situ tuh anak-anaknya bilang, ayo kalau emang mau buat sanggar, kita buat latihan rutin. Oh ya udah, kalau kalian mau dijalanin nih, kata bilang gitu. Waktu itu belum ada anak kecil, anak-anak gede. Ya jadi yang dari Jakarta Barat tuh ya, niat banget aku senang dong, kok tuh dia ada anak-anak yang mau gitu kan. Nah udah tuh dari situ dia iklanin tuh dulu apa sih pertama kali tuh pakai kayak pet ya, dulu kan medianya kan kayak gitu. Terus Facebook juga baru-baru dulu itu 2013 gitu. Nah udah dari kompetisi itu akhirnya dia buka apa namanya istilahnya di Instagram mereka, di ininya mereka, terus akhirnya teman-teman nanya di mana latihan ini. Jadi dari mulut ke mulut, nggak ada plan, nggak ada apa sih informasi kayak sekarang nih, yuk ikut yuk bergabung kayak gitu-gitu di kalau dulu kan nggak ada kan. Terus udah gitu ya itu mereka yang gerakin sampai sekarang, mereka udah berkeluarga gitu kan, udah pada ini. Nggak ada tuh kayak gitu lagi, nggak ada nggak ada. Jadi selanjutnya jadi cuma sampai SMA, pas kuliah udah baik. Iya susah banget, nggak. Jadi kita sekarang akhirnya pas tahun 2015 coba buat anak kecil gitu kan. Kebetulan anak gue udah makin gede dong, Dira. Jadi mulai 4 tahun tuh gue buka sanggar. Awalnya dari TK kan, teman-teman. Yuk buat lu. Udah bener ya anak lu, jadi anak temen gitu kan dari mulai teman-teman. Nah ternyata lebih asik ya sama anak kecil ya. Maksudnya kita punya ketentuan orang tuanya kan nih kita pokoknya mau pentas mau apa gitu. Apa tuh ada yang nanya tuh terus udah tuh ini sehat terus. Ada Dila, Uni kangen ke rumah, ajak-ajak kostum kalau ujian. Anak OEJ nih. Anak-anak baru tuh gue nggak kenal ya, terus tiba-tiba Teh mau nanya, kalau di sanggar di Jakarta tuh mempelajari tari Betawi aja, apa ada tari Jaipongan juga? Nah, sanggar Uni itu tariannya tari apa? Sanggar Uni campur sih. Kalau Uni tuh kalau di Jakarta tuh kalau yang barengan sama Uni tuh ada Ekayana tuh. Itu nah, tahu kan Ekayana dia? Ekayana mah dari waktu ini kecil itu udah ada Iya, dia kan punya cabang banyak tuh ya. Nah, barengan sama Uni di satu gedung, tapi dia beda hari. Nah, gitu. itu dia dia Jawa Barat ya, Jaipongan. Tapi sekarang dia belajar tari lain juga buat. Gitu. Kalau dulu dia Jaipongan dulu ya. Iya, basicnya emang Jaipongan, cuma sekarang Uni kemarin ada yang baju, dia udah belajar tari Betawi dan segala macam kayaknya. Ini juga ya, dia nggak mungkin laris lah kalau dia cuma bisa Jaipongan. Iya benar ya sekarang ya.
Sekarang apa lagi kan? Aduh, Oh, ada pokoknya Ipan, ada Ipan. Malam mingguan juga, Pan. ah, seru ya. Mm-mm. Terus kalau di Jakarta tuh sangat sulit banget ya kalau menurut gue, apa sih, jadiin anak-anak itu penari yang Bener-bener. oke, kecuali kecuali kalau macam warga lokal ya, beda itu. Kayak di taman mini gitu, beda. Jadi Nah, mereka tuh cuma buat nyari-nyari waktu luang doang, ngisi-ngisi waktu luang ya. bisa Tapi jadi. tapi ini ada kayak sistem evaluasi 6 bulan sekali kayak gitu. Ada, kalau Uni kan sebutnya kalau di Sanggar itu nggak ujian. Kenapa nggak ujian? Karena kita kemarin tuh sempat mikir ya, maksudnya kalau ujian itu pastinya dia akan ada beban gitu kan, sedangkan di sekolah tempat-tempat les gitu kan itu pasti ada ujian semester 1, ujian semester 2 gitu kan. Nggak, akhirnya diganti nama, evaluasi. Jadi apa yang udah dia pelajarin selama 6 bulan dievaluasiin. Tapi di evaluasi itu nanti kita biasanya sih Uni suka cari, kayak kemarin tuh dapat di gedung Perpusnas yang di Jalan Merdeka, terus kadang di Cici, kadang di pernah lagi tuh di GBB pas lagi hitsnya Kenapa tuh. ngomong nih? Jadi sekalian Nah, promosi Sanggar. udah dilakuin juga. Nah, kemarin terakhir tuh bulan Desember sebelum COVID tuh di Mall Bekasi. Nah, tuh kalau sekarang kan gitu ya. Nah, terus tapi kalau di mall itu kadang kita terbatas kan, kayak tempat ganti baju tuh terbatas, ya kan? Harus rapi gitu kan. Terus dia space buat di belakang panggungnya tuh backstage-nya ya kecil banget. Ya sih, terus udah dicoba semua kan, cuman ya ada apa sih, ada orang tua yang senang kayak di mall gitu, terus ada orang tua yang kadang bilang pun kayak nggak resmi ya, kayak kayak jadinya anak-anak gitu kayak hiburan aja gitu. Nontonnya ya. Tapi ada yang banyak bilang oke kok Uan gitu, maksudnya kita anak-anak jadi apa sih, ini lu pernah apa, jadi nggak beban kata dia gitu, jadi nggak beban gitu, santai gitu kan. Padahal di ujian, di evaluasi itu kan ada juri-juri tuh gitu kan. Dan kita kalau di Sangaruni biasanya semua anak dapat piala dan piagam gitu. Jadi nggak nanya. Nah, tapi nanti di perkategorinya usianya dia dapat juara 1, 2, 3 gitu. Tapi pulang nggak nangis nih, dia masih punya piala ya kan. Tapi memang sebenarnya ketika evaluasi itu kan materi 6 bulan ya. Sebenarnya mereka udah bisa tampil aja di panggung terus membawakan tarian full satu tarian itu ya memang udah menang sih, sebenarnya mereka udah pemenang gitu ya. Mengorbankan waktu luang mereka buat latihan ya kan. Terus orang tuanya juga dukungannya udah sampai 6 bulan itu sebenarnya mereka udah pemenang. Iya, memang seharusnya memang semuanya dapat piala. Cuma Kadang mungkin ya, ada yang lebih baik aja gitu. ya, kadang yang nonton sampai sekeluarga ya. Kalau anak-anak sekarang tuh sampai nenek-neneknya kayak gitu. Kayak Uni aja kalau nari, Uni bangga ya kan, seneng banget kan. Bisa Dulu nari kan aja, udah seneng. ini hari aja siapa yang sempat kan, entah diantar papa atau diantar ibu, kadang malah dititip gitu. Ya udah, lu mau itu sendiri gitu. Kalau sekarang mah orang, ya itu sih bedanya, maksudnya orang tua sekarang tuh juga lebih ini ya, karena kan medianya banyak. Jadi anak tuh kayaknya banyak cara lah gitu ya kan. Walaupun Terus ada yang lomba-lomba pun sekarang udah di mana-mana ya kan. Dan bahkan juga prestasinya sih sebenarnya dulu juga udah bisa lewat sekolah, japres, jalur prestasi, lewat nari udah bisa. Terus Uni folklore festival di luar negeri yang setiap tahun itu pasti ada. Nah dengan pandemi seperti ini gimana mereka?
Wah, bener-bener ya. Ini ini pengalaman banget nih, seru banget nih. Sekarang biasanya ya di bulan Juni, Juli itu udah mulai tuh ya, udah mulai pada Mungkin ini ratusan di teman-teman setiap tahun pasti berangkat ya. tapi nggak juga jadi Ajak-ajak gandes mending. Uni tuh dari tahun berapa ya, dari punya anak 2 tuh apa sih udah keteteran kan, terus walaupun Uni bareng sama Bang Doni tapi kan kita beda ya, kalau Bang Doni kan untuk kuliah, anak-anak kuliah gitu ya, kalau Uni kan anak sekolah. Nah itu agak keteteran. Alhamdulillah kan kita punya masa banyak, maksudnya adik-adik kelas, teman-teman yang bisa bantu gitu kan. Terus mereka akhirnya Uni minta tolong buat ngajar sekaligus ya berangkat gitu loh. Dan kadang yang bahasa Inggrisnya lumayan bagus, ya sekalian double gitu, jadi bisa jadi leader juga, bisa jadi pelatih. Nah, pokoknya pulangnya inilah nanggoknya banyak. Mantap ya pokoknya, jalan-jalan juga ya kan. Nah, betul. Pokoknya teman-teman, adik-adik kelas yang bantu Uni juga ya mereka terus istilahnya belajar terus ya, karena kan ngadepin anak-anak nggak gampang gitu, nggak kayak anak kuliah gitu. Apalagi nih. Folklor-folklornya sekarang nggak ada nih, berarti di cancel semuanya. Iya, jadi pas sebelum pandemi itu kan Desember itu mau awal Januari biasanya itu kan banyak tuh ya langsung dari negara-negara udah mulai tuh pendaftaran di Januari ya kan. Nah kita juga udah bergerak tuh dari Desember, selain cari masa kita juga bergerak ke panitia gitu kan. Nah ini yang untuk hubungan internasionalnya yaitu Gilang sama Leo, Uni sama Bang Doni art director di sini gitu loh. Nah udah siap, udah ketemuan udah deal gitu kan, kita mau jalan gitu kan. Nah kan kita nggak pernah tahu kan ada ini, udah semuanya nggak berjalan sama sekali kan, nggak berjalan. Terus mau gimana gitu kan, di sana pun juga kan sama, nggak kita aja kan yang merasakan kayak gini. Akhirnya kayak di sana juga kan kita lewat medianya kayak Zoom ya kan, Virtual ya. Tapi sekarang kantor ini udah mulai lagi aktivitas lagi. Kalau di Jakarta itu apa ya, kayaknya orang masih takut untuk, kalau di sini sih masih takut gitu kan. Satu hal kan anak-anak kecil kan, nah anak-anak kecil terus orang tuanya tuh takut gitu loh untuk walaupun di Sanggar kita protokol kesehatan tuh kayak disinfektan segala macam lah disiapin, tetap mereka dibilang masih takut gitu. Jadi kita di perjalanannya. Nah, sampai anak-anak yang sebagian anak itu istilahnya tuh kalau di Uni cuti karena dia nggak mau online gitu. Dia mau langsung gitu loh, tapi ya kita mungkin kebanyakan anak-anak itu dia bingung nih, aku nggak maunya gurunya ketemu langsung gitu ya, apalagi seumuran TK. Pasti susah banget karena kan menari itu lebih ke praktek ya, merekanya harus benar-benar praktek, susah. Terus jadi sekarang Sanggar Uni masih online, tapi kemarin tuh ada tuh lomba apa sih yang diadain sama dinas kan, terus mau coba, itu pun ditawarin nih siapa yang mau ikut lomba berarti latihannya ke Rumah Ambu ya gitu, bukan di KNPI, karena kalau di KNPI juga kan harus ada apa surat itu pindah ke rumah terus itu pun bisa dihitung jari yang orang tuanya tuh
bersedia gitu kan. Terus sampai dia bilang, rumahmu nggak takut gitu kan ya. Gue bingung mau bilang takut gimana. Maksudnya ya kalau mau ya udah kita ya insya Allah sih, maksudnya kita selalu jaga gitu kan. Kayak misalnya ke rumah juga udah di udah disemprot segala macam lah, segala rupa gitu, cuci tangan. Tapi kan nggak semua orang Iya. bisa Khawatiran orang tua ya. ya juga kan kalau apa kitanya juga ya nggak sih? Iya, ngeri. Ya, tanggung jawab banget kan kitanya. Benar, Harus tanggung tanggung jawab. jawab. Ya. Lagi di Jakarta kayaknya masih tinggi ya COVID-nya. Iya benar, makin lama. Tapi nggak ngerti juga ya, maksudnya di sebelah mana nih gitu. Maksudnya di sini apa zona merah di sebelah mana orang pada berkeluyuran gitu kan, orang pada ini gitu. Tapi emang benar ngajar virtual itu nggak maksimal karena anak nggak tahu bentuk kampus kita gimana, batasnya segimana, ini nggak sih? Kalau yang pintar bisa ngikutin, ya kan? Kita balik arah beda itu bingung karena sampai kiri kan. Kita pakai kamera depan aja, ya kan jadi kamera depan, kamera belakang kan berubah jadinya. Benar-benar kemarin tuh bulan pertama ya, kalau di Uni awalnya kita virtual, kakak-kakak pelatih juga semua di rumah masing-masing. Terus kok kayaknya loyo, padahal udah kakak pelatihnya udah teriak ayo gitu, terus loyo nggak lama tuh pada inisiatif tuh. Jadi Uni di sini ada Chris yang ngajar, terus ada Ella, Debbie, Nia, Gita, anak-anak dia semua lah pokoknya. Nah, kalau sukanya banyak. Ya banyak deh pokoknya yang ditanya dulu nih, bisa nggak datang gitu kan. Nah akhirnya tuh anak-anak bilang, coba deh kalau kitanya jadi satu, jadi pelatihnya jadi satu, coba kita ini nih, lihat nih anaknya greget nggak kalau kita gabung kitanya gitu. Nah pas kitanya jadi satu, jadi setiap latihan kakaknya aja ngumpul di rumah Uni, langsung deh di Zoom-nya kan satu kan jadinya. Nah beda banget sama yang masing-masing itu berkelompok. Ringan ya, cuma ada lagi kekurangannya. Jadi mereka nunggu kan, abis giliran kelas yang ini nunggu dulu dong. Belum lagi suara-suara di Zoom-nya ya kan, yang nggak di-mute suara-suaranya. Ini pernah sekali Zoom kayak gitu yang Uni terapin. Terus ini ganti Uni, jadi setiap pelatih itu buat di videoin, misalkan 2 gerakan di videoin, penambahan gerak misalkan di videoin sama mereka, dikirim ke video grup. Oh itu dilakuin juga. Jadi terus nanti mereka pelajari, terus dikasih batas waktu hari apa dikumpulin ngirimin video kayak gitu jadinya. Sama Uni juga lakuin hal itu gitu. Jadi hari Minggunya udah segala cara deh pokoknya ya kita coba gitu. Kitanya ya mending langsung. Terus kayaknya kayak nggak nyampe gitu kan, kayak gergetan mau betulin tangannya, mau betulin kakinya gitu kan. Kadang kan istilahnya kita yang bertatap muka aja nggak nyampe ya, kadang nggak nyampe. Apalagi itu ya kan, benar. Udah terus deh gitu kan musiknya nggak denger kan musiknya. Aduh, pokoknya seru banget deh. Sampai kapan nggak ngerti ya kita, sampai kapan nih. Tapi untuk di Bogor udah mulai sih kuat, cuma kayak gitu harus jaga jarak, terus dibatasi orangnya cuma berapa orang. Iya, Uni juga kemarin nawarin begitu sih di Jakarta, maksudnya ya udah kalau misalnya di gedung latihan kita belum, yuk kita coba di rumah Uni, tapi per jam dibedain, jam kelas A, kelas B itu dibedain gitu. Tapi ya nggak sempurnanya susah. Kondisinya. Iya. Nah ini kan Uni pasti pengalaman Uni itu lebih banyak nih, maksudnya kalau buat Gandes Pamantes kan kita belum nih, kita baru pernah sekali ke Malaysia, jadi belum banyak pengalaman ke luar negerinya, belum banyak banget. Nah sekarang ini mau tanya sama Uni
Uni punya pengalaman lucu yang paling berkesan ke luar negeri itu ke negara apa? Terus apa yang paling berkesan? Apa ya kalau untuk Uni apa untuk Sanggar nih? Sanggar ya, untuk Sanggar ya. Kalau untuk Sanggar itu kan nggak kayak sekolah. Dana Manda, ada Kalya, ada Nanda. Ikut malam minggu ya. Ya, kalau untuk sekolah kan hampir tiap tahun ada. Kalau untuk kalau untuk Sanggar itu bisa-bisa 2 atau 4 tahun baru ada lagi gitu kan. Karena kadang anak-anak Sanggar itu apa ya? Bukan kayak anak sekolah ya. Jadi udah schedule tiap tahun gitu ya. Kalau anak Sanggar kan kadang kita banyak, maksudnya nggak semua orang yang punya uang bisa gitu. Kalau di tempat ini emang orang mampu gitu, tapi mereka pun masih mikir gitu loh, masih mikir. Jadi kita itu nggak bisa kayak harga sekolah gitu. Misalnya di sekolah tuh kita bisa kasih harga gitu kan, terus dengan pelatih gitu ya. Kalau di sana tuh nggak bisa gitu, pelatih kita cari sendiri tuh gitu, dari mana nih dapat tiket buat pelatih. Karena kalau di Sanggar istilahnya kita nggak bisa jualan gitu, kita nggak bisa jualan kayak kita di sekolah gitu, kita punya poin sekian gitu. Kalau di Sanggar tuh nggak bisa, dan itu tuh apa sih, orang tuanya detailnya tuh parah, maksudnya nanyanya tuh sampai, kan mereka udah sering pergi, udah sering istilahnya tahu lah gitu loh, pergi sendiri aja mereka bisa gitu kan. Nah kalau di Sanggar itu tuh ini paling adainnya 2 tahun sekali atau malah 4 tahun sekali, jauh gitu. Nah terkadang Uni kan punya masa sekarang anak kecil, anak-anak besarnya tuh cuma bisa hitung jari lah, cuma 8. Dulu tuh malah anak besar yang banyak gitu kan. Terus tapi kalau misalnya mau folklore, Uni info ke grup, aduh, sampai yang kerja aja mereka udah besar gitu. Tapi kalau gue mau lomba, misalnya mau lomba nih di Jakarta, gue butuh banget kakak-kakak senior yang kemarin, itu susah banget gue dapetin. Tapi kalau gue umumin nih GGK mau pergi nih ke folklore kompetisi, naik ke Bulgaria, waduh itu yang daftar bukan main gitu, sampai sampai aku ikut ya, sampai nih pikir gini, waduh kemarin lu kira gue mau lomba, lu susah banget gue dapetin lu orang ya gitu. Kira sekarang ke luar negeri bukan main lu daftarnya, sampai latihan malam pun dia jalanin gitu loh. Udah kan. Terus kalau misalnya apa namanya pergi, kalau anak Sanggar beda ya sama anak sekolah. Satu hal, dia udah punya aturan, misalnya kayak pakai baju habis selesai dia rapihin gitu kan. Nah, terus kita nggak capek teriak-teriak, nggak capek cepet gitu, terus udah nggak capek dia udah mandiri lah ya. Terus kadang-kadang misalnya Uni belum datang atau kakak pelatih belum datang, mereka udah nge-set sendiri ya kan. Kalau di Sanggar kan gitu. Terus kalau di Sanggar tuh biasanya sebelum pergi itu kita bayar aja, ada term pembayaran 3 kali gitu kan. Jadi dia bertahap. Terus gitu sampai di sana pun sebelum mulai misalnya mereka udah pemanasan kayak gitu-gitu, Uni nggak perlu bilang gitu. Karena udah rutin, udah biasa ya. Ya, dan nggak perlu urat terus kalau di Sanggar ya kan, beda sama sekolah. Kalau sekolah tuh ya namanya kita harus gedor-gedor pintu kamar misalnya gitu kan. Kalau di Sanggar ya udah pasti mereka punya komit, kalau mereka mau jalan mereka udah punya kayak misalnya ya kalau udah dibagi-bagiin. Terus kadang kakak-kakaknya sama yang baru-baru yang adik-adiknya bantuin gitu kan. Kalau di Sanggar tuh udah santai sih sebenarnya. Kalau perjalanan sama anak-anak Sanggar lebih enak, maksudnya lebih enaknya tuh kitanya nggak capek, malah kita ikutan tampilnya tuh jadi puas gitu loh.
ikutan kan, kadang kita nyari jeda nih, kita nyari jeda, kitanya nari, itu kita apalah ngisi gitu kan, itu enak. Kalau anak sekolah udah kita pakai pot di belakang, terus kita ngisi jedanya mereka ganti baju. Pokoknya kalau anak sekolah itu bukan main deh pokoknya. Beda ya sama anak. Nah kalau anak sanggar tuh kuliah, anak sanggar kuliah. Sebelum pergi tuh dia udah punya apa namanya, udah punya ketentuan lah. Sampai anak kecil aja. Jadi kemarin tuh kita Uni tuh bareng sama Sanggar Ulil. Sanggar Ulil pergi bareng kita ke Taiwan. Itu festival nyanyian. Nanti festival itu adanya 2 tahun sekali. Nah, itu tuh Sanggar Ulil sama Sanggar Uni ada anak kecil, ada anak besar. Kecilnya kecil banget sampai TK. Ya Allah. Jadi karena kakaknya ikut, dia ikut. Dia pengen ikut. Itu kan 10 harian ya di Taiwan. 14 hari. Apalagi kuat itu anak TK. Kuat, malah sotoy banget. Misalnya kita tidur ya, kan kamar berdua. Kan kita takut ya kalau dikunci pintu nggak bisa buka lagi, kan ngeri ya gitu. Kadang-kadang kita suka ganjelin pakai pintu gitu kan. Terus udah gitu. Untuk itu waktu pergi sama Ulil kemarin sama anak kecil gitu kan, anak-anaknya sih nggak rewel gitu, tapi rewel kadang kalau udah kangen sama mamahnya nih, kalau udah video call entah nangis kan. Tapi kegiatan itu sih capek banget. Dan serunya lagi, anak-anak tuh walaupun beda sanggar ya, itu masih bergabung dan alhamdulillahnya waktu itu Ulil bilang pokoknya Kak Ulil di sini ikut perintah Uni, pokoknya Kak Ulil nggak, Kak Uni marah, Kak Ulil nggak ikut campur gitu kan, maksudnya sampai dia bisa bilang gitu kan. Jadi anak-anak itu udah takut aja tuh sama gue, sampai sempat tuh waktu itu jadi kita pentasnya itu jauh. Nah kalau yang anak kecil itu ditemenin ibunya. Jadi ada anak kecil 4 orang ditemenin ibunya. Nah pertama kejadian anak kecil, jadi dia itu ketinggalan cepol. Nah taksi dari hotel ke tempat pentas jauh kurang lebih juta. Kalau di rupiah 1 juta. Terus tiba-tiba dia datang dong si ibunya. Terus Uni bilang, Uni ini gimana, dicepol nggak? Nah sedangkan dia datang terlambat. Terus temennya udah bilang, waktu itu Ulil sama Ici bilang, Pun gak usah dicepol ya. Oh ya udah terserah lu deh, yang penting rapi nih anak gitu. Dia datang ke Uni gimana, dicepol nggak? Enggak, itu yang lain pada nggak dicepol gitu kan. Terus tiba-tiba dia bisik-bisik tuh kayak gitu ya. Terus dia bisik-bisik sama Mbak Yuni, tau kan Mbak Yuni kan 99. Nah ikut tuh, terus anaknya ikut. Nah dia juga bingung ini kenapa. Ternyata setelah tampil si ibu bilang gini, ya Allah Uni, dia takut sama Uni. Jadi tadi mau bilang sama Uni, cepolannya itu ada di koper. Dia minta sama orang hotel buat cari si cepol itu. Akhirnya ketemu, nggak ketemu. Sampai koper-kopernya dibawa. Dibawanya ke tempat pentas. Sampai pentas, ternyata kagak di ini kan, kagak di. Udah tuh, Uni bilang sama ibunya, Mbak, kenapa nggak bilang sama Selfie gitu? Kalau bilang kan Selfie istilahnya cepol, nggak terlalu ini kan, bisa disasar kan. Nah, kapan lagi tuh di hari yang berbeda tiba-tiba ada anak Ulil. Nih anak emang susah dibilangin, terus kadang mau pulang sendiri, dia kena batunya. Cuma kita nggak pernah marah gitu, terus liatin aja nih gelagatnya gitu. Terus pas udah itu yang jadi bawa kan baju nari nggak dibawa. Kata Uni gini, ngomong di sana mau nih, gue udah gak mau tahu. Gitu. Terus Uni bilang, nggak dibawanya tuh nggak dibawa di Jakarta, apa tinggal di hotel? Di hotel. Tapi kan ongkosnya mahal, 800.000.
Terus dia nangis. Terus dia bilang, kenapa lu nangis? Terus dia bilang, maaf ya Un, bajunya ketinggalan. Emang tadi nggak dilihat apa aja yang buat nari besok? Kata, udah. Terus ini temannya gimana nggak ngasih tahu sekamar? Udah Un, kadang dia suka ngeyel kalau dibilangin gitu kan. Terus dia gitu, udah bilang, terus lu mau gimana? Mau tetap nari, lu beda sendiri gitu kan. Sedangkan ini nari saman. Kalau lu nari berdiri, nggak kelihatan lu hilang gitu kan. Ini nari duduk gitu. Terus dia bilang, gimana dong Un? Udah rubah semua, lu nggak usah ikut nari. Nangis kejar gitu kan. Terus kata Ulil, Uni kasihan nggak kasihan, biarin aja biar dia tahu. Terus akhirnya dia bilang emaknya, Mama boleh nggak aku berikan uang 800.000 buat ambil itu baju. Akhirnya karena di waktu juga belum giliran kita kan, akhirnya tiba-tiba dia udah bawa baju kan, gue lagi ribet kan, terus si Ulil bisik-bisik, dia udah ngambil bajunya, dia terus siapa bayar taksinya, emaknya yang bayar. Iya sih, kayak gitu tuh disiplin sih yang pentingnya ya. Disiplin tuh penting banget. Iya benar, kadang-kadang anak-anak tuh zaman sekarang apalagi nyepelein banget kita waktu ya kan, ngaretnya minta ampun. Itu sih karena disiplin itu ya buat mereka ketika kan mereka nggak harus sama kita terus, ketika mereka sama orang, mereka bergelut dimanapun itu ya disiplin nomor satu. Mau dunia seni, mau dunia apapun, ya disiplin memang nomor satu. Oke, terima kasih yang udah nonton, like, dan komen hari ini. Tak terasa waktunya udah 1 jam, jadi keburu habis. Jadi ada satu pesan dari Uni Selfie, Tete bacain ya. Untuk dunia seni ini, kita harus saling berbagi ilmu, pengalaman yang kita punya dan pernah lakukan. Jangan pernah takut tidak ada rezeki, saling dukung, saling berbagi informasi, karena dunia tari ini sempit. Biar kita sama-sama maju ke depan, sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Makasih Uni untuk hari ini. I love you.